guys semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dong dengan saya Ria di Ria Farm Bali, ya nggak sih? Oke, apa nih yang mau kita bahas kali ini? Ayo, penasaran nggak sih kita mau bahas apa kali ini? Sampai saya udah nyiapin nih kertas-kertas nih, biar nggak salah bahas nanti, biar pembahasannya juga nggak kemana-mana, ya kan? Yang biar simple aja, tapi yang kalian gampang ngerti, ya nggak? Oke, kali ini kita mau membahas tentang toxin binder, ya kan? Apa itu toxin binder, ya Kak? Nah, mungkin beberapa dari kalian pastinya nih, kalau yang peternak-peternak yang udah jago, ya kan, yang bahkan yang mungkin lebih jago daripada saya tentunya, pastinya udah tahu apa sih toxin binder dan fungsinya pada pakan ternak itu apa. Dan jangan salah ya, toxin binder ini nggak cuman kita gunakan di pakan ternak babi, tapi kalian bisa gunakan juga untuk di pakan ternak ayam, sapi, embek gitu, kambing, ya kan. Oke, bahasa gampangnya, mikotoksin itu adalah zat yang mampu mengikat racun yang dihasilkan oleh jamur yang ada di bahan pakan ternak gitu. Oke, jadi toksin itu apa? Ya kan, toksin itu sama dengan racun yang dihasilkan oleh jamur yang ada di pakan-pakan ternak. Nah, kalau kalian nih sering lihat kayak jagung berjamur, nah seperti ini nih contohnya, jagung yang berjamur, ya kan. Nah, itu adalah bukan jamurnya yang berbahaya, tetapi adalah toksin atau racun yang dihasilkan oleh jamur yang ada di bahan pakan ternak ini. Nah, kalau untuk di ayam atau di babi, ya kan, itu tentunya pastinya ada dong, bahan utama pakan kita adalah jagung. Nah, itu kenapa kita penting banget untuk memakai adanya toxin binder ini di bahan pakan ternak kita gitu. Jadi untuk meminimalisir atau untuk mengikat toksin-toksin ini atau racun-racun ini yang dihasilkan oleh si jamur ini yang menempel pada bahan pakan. Nah, itu diikat oleh toxin binder ini dalam saluran pencernaan hewan dan mengeluarkannya lewat feses atau kotoran. Gitu cerita singkatnya. Oke, ya kan? Nah, jadi itu cerita singkatnya toxin binder tuh apa, ya kan? Dan banyak banget produk-produk toxin binder yang ada di pasaran, ya kan. Salah satunya yang ada adalah ini nih, Expel Diatomate. Nah, Expel Diatomate ini adalah toxin binder yang kita gunakan di peternakan kita Ria Farm. Oke, buat kalian yang udah pakai premixnya Ria Farm, don't worry dong, jangan khawatir dong, kita udah pakai loh toxin binder ini, ya kan, Expel Diatomate ini gitu. Jadi kenapa kita pilih Expel Diatomate ini sebagai toxin binder yang kita gunakan, ya kan, harus ada alasannya. Oke, jadi ini nih berikut alasannya. Nah, oke, ini dia nih si Expel Diatomate, ya kan, Diatomate bahasanya gimana sih, expel begitulah ya, Expel Diatomate gitu. Nah, apa sih si Expel Diatomate ini, ya kan? Nah, saya bacain ya biar nggak salah nih, jadi sedikit lihat texting boleh lah ya. Oke, Expel Diatomate ini ialah mycotoxin binder, ya kan. Nah, komposisi diatomate ini adalah sifat-sifatnya nih. Yang pertama, Expel Diatomate berasal dari alga. Nah, kalian tahu alga kan? Alga itu adalah sama dengan ganggang yang biasanya tumbuh di perairan pantai gitu, di laut, ya kan, di pantai gitu. Alga itu sama dengan ganggang. Nah, alga ini itu biasanya yang digunakan pada Expel Diatomate ini ialah alga yang berasal dari alga spesies Melosira granulata. Nah, Melosira granulata ini tumbuh spesifik itu di perairan Australia gitu. Memiliki struktur silindris berpori yang sangat efektif mengikat mikotoksin dalam bahan pakan gitu. Nah, buat kalian yang belum tahu mikotoksin itu apa, tadi udah saya jelasin kan ya, mikotoksin itu adalah racun yang dihasilkan atau yang diproduksi dari jamur yang biasanya kalian lihat itu yang ada di bahan-bahan pakan, terutama kalau bahan pakan yang di sini kita gunakan itu untuk peternakan ayam dan babi itu adalah umumnya sebagian besar jagung, dari jagung gitu. Nah,
Oke, dan untuk indikasi si expel diatomit ini adalah sangat efektif untuk mengatasi mikotoksin dalam pakan dan melindungi hewan ternak dari risiko terinfeksi mikotoksin gitu. Nah, pemberian expel diatomit sangat bermanfaat untuk mengikat mikotoksin sehingga mampu meningkatkan produksi dan kualitas telur, memperbaiki fungsi usus pada hewan ternak, meningkatkan efisiensi pakan dan tingkat pertumbuhan, mengurangi penyakit parasit internal, dan menurunkan risiko terjadinya wet drop gitu. Nah, jadi ini juga makanya tadi saya bilang mikotoksin ini, toksin binder ini, mikotoksin binder ini itu nggak kita gunakan hanya di pakan ternak babi, tetapi juga cocok buat kalian yang memiliki ternak pada unggas ayam, bebek, ya kan, yang dari jagung-jagungan. Itu ada juga sapi, domba, kambing, kuda, dan akuatik gitu. Jadi cara penggunaannya si expel diatomit ini juga secara langsung ditambahkan ke dalam pakan atau premix untuk unggas sapi, kambing, domba, kuda, dan akuatik. Campurkan dalam pakan atau premix secara merata. Nah, udah tahu kan? Nah, buat kalian yang udah pakai nih premixnya Ria Farm, nah jangan khawatir, makanya tadi saya udah bilang yang saya pakai adalah si expel diatomit ini, yaitu si toksin binder yang sifatnya adalah apa ya itu tadi namanya, mana sih, udah saya catat nih biar nggak lupa. Nah, mikotoksin ini sifatnya adalah mikotoksin organik gitu. Nah, mikotoksin itu ada dua, teman-teman. Jadi ada mikotoksin organik dan mikotoksin yang anorganik ya, organik dan anorganik. Nah, keunggulan si expel diatomit ini adalah dia termasuk dalam si mikotoksin yang organik, jadi aman untuk pertumbuhan hewan ternak dan juga organ dalam si hewan ini, ternak ini gitu. Nah, untuk dosis pemakaiannya nanti kalian bisa lihat lah ya di sini, atau kalau nanti pada saat waktu kalian order atau pakai ini bisa dilihat di sini ada kok, disesuaikan dengan tingkat kontaminasi mikotoksin pada pakan. Nah, di sini untuk unggas berapa itu beda-beda. Jadi kalau untuk unggas saya bacain ini adalah 1-3 kg per ton pakan, dan untuk sapi itu 10-20 gram ekor per hari. Jadi kalau untuk sapi ini berarti per ekor per hari ya, 10-20 gram. Nah, untuk domba atau kambing 10-20 gram per ekor per hari juga, sama nih berarti untuk kambing ya. Kuda itu 1-3 kg per ton pakan. Nah, untuk babi ya dong, karena saya peternak babi ya kan, tentunya pastilah harus lihat nih komposisi untuk si babi berapa. Nah, untuk babi itu 1-3 kilo per ton pakan. Nah, untuk akuatik itu 1-3 kilo juga per ton pakan. Nah, untuk dosis pemakaian di sini teman-teman itu kita tergantung tingkat kontaminasinya ya. Jika bahan pakan kalian itu fresh, misalkan seperti jagungnya itu baru digiling dalam kondisi jagungnya juga keringnya bagus, pipil tidak apek, tidak banyak jamurnya. Banyak jamur ya artinya toksinnya itu tinggi gitu loh, racunnya juga tinggi, karena bahan pakan yang kalau sudah ada jamurnya itu sudah bisa kita katakan bahwa bahan pakan ini sudah terkontaminasi atau terindikasi ya kan, atau apa ya bahasanya ya, sudah bisa dipastikan itu pasti ada toksinnya, pasti sudah mengandung racun dari si jamur itu, karena begitu ada jamur berarti si jamur ini sudah memproduksi yang namanya toksin, racun pada bahan pakan ya kan. Nah, jadi kalau bahan pakan kalian itu fresh ya kan, bahan jagungnya bagus, keringnya bagus, dan itu juga kalian gak simpen dalam jangka waktu yang lama, dan proses penyimpanan pakan kalian di gudang pakan itu bagus, kalian bisa cukup gunakan 1 kilo aja per ton pakan ternak, 1 kilo per ton pakan ternak. Nah, jika kalian rasa itu agak sedikit lama, jangka waktunya panjang, itu kalian bisa gunakan 1,5 sampai 2. Nah, jika jelek itu bisa 3 kilo per ton pakan gitu. Oke.
And ini kemasannya ada yang 1 kilo, ada yang 25 kilo satu sak ya. Jadi buat kalian yang tertarik, boleh nanti di order, nanti kita kasih nomor kontaknya ya, kemana kalian bisa order ya. Oke. And ini diproduksi oleh Algebra Bio Limit Australia gitu, limited ya, Algebra Bio Limited Australia. Jadi ini toxin bindernya dari Australia. Nah, apa sih keunggulannya si Expel Diatomit ini ya kan? Selain Expel Diatomit ini adalah toxin binder yang termasuk kategori toxin binder organik. Nah, oke. Jadi kita sebutin ya. Tadi saya udah cari-cari juga, ininya udah saya catat-catat juga biar nggak lupa. Nah, apa keunggulannya? Salah satunya ini adalah termasuk dalam mycotoxin binder organik. Oke, ya kan? Mycotoxin binder organik ini aman, satu untuk organ tubuh si ternak itu. Jadi selain rendah resiko dari gangguan fungsi organ, nah juga jauh lebih aman dan ramah lingkungan gitu. Nah, karena ini organik, jadi gimana ya jelasinnya itu, otomatis resikonya rendah buat si hewan ternak kita, terutama untuk fungsi ginjal dan juga jantung gitu. Jadi dia selain aman untuk fungsi organ si hewan ternak kita ya, kalau saya kan hewan ternaknya babi ya kan, kalau ayam ya ayam ya ayam itu, jadi aman untuk hewan ternak karena dia sifatnya adalah organik. Dan yang kedua juga jauh lebih aman dan ramah lingkungan gitu. Terus yang kedua, terbuat dari bahan organik yaitu tadi alga tadi itu. Nah, toxin binder ini juga menyerap si Expel Diatomit ini mampu menyerap lebih dari satu jenis toksin gitu. Jadi toksin itu ada banyak macam, teman-teman. Nanti saya kasih lihat ya gambarnya di sini juga ada toksin itu jenisnya ada apa aja sih. Jadi kalian bisa lihat nanti di video saya kali ini, oke? Nah, yang kedua selain jadi mycotoxin itu ada dua jenis, yang organik dan ada yang anorganik. Nah, karena ini masuk yang organik, nah keunggulannya tadi itu gitu. Jadi, nah untuk yang kedua itu kalau di luaran banyak beberapa jenisnya mycotoxin binder ini jenisnya anorganik. Nah, kalau yang anorganik itu terbuat dari bahan kimia, contohnya ini dari karbon aktif atau aluminium silikat gitu, aluminium silikat ya. Selain lebih murah, kategori ini relatif lebih mudah pemberiannya, namun perlu waspada dapat menyebabkan terjadinya kerusakan organ ginjal dan hati pada hewan ternak. Nah, jadi lebih pada bahan kimia ya. Nah, tentunya otomatis kalau kita memberikan hewan ternak itu yang seperti bahan-bahan yang sifatnya kimia, otomatis itu nggak bagus juga dong buat kita. Nah, kalau kita makan hati babi ya kan, atau hati ayam atau hati dari hewan-hewan ternak yang kita itu berarti kalau terjadi kerusakan pada organ tersebut itu sebenarnya juga sudah nggak bagus ya untuk dikonsumsi ya dong ya. Jadi kalau itu organnya udah nggak sehat, untuk kita yang suka mengkonsumsi organ dalam seperti hati, paru, seperti itu otomatis sudah nggak sehat juga buat kita. Nah, kenapa kita mesti perlu juga memilih bahan-bahan yang kita gunakan untuk hewan ternak kita itu adalah yang memang aman untuk konsumsi ya dong. Nah, karena ini si Expel Diatomit ini adalah termasuk toksin binder yang organik, ya tentunya aman dong. Dan juga salah satu keunggulannya si Expel Diatomit ini itu bisa, udah pasti ya tadi udah saya sebutin, dia bisa mengikat lebih dari satu jenis yang namanya toksin, yaitu racun yang diproduksi dari jenis jamur-jamur itu gitu. Jadi gampang ya, paham kan, istilahnya gampang kan buat dimengerti apa yang saya bahas di sini gitu. Jadi mycotoxin, kita ulang ya beberapa kali, mycotoxin adalah racun yang dihasilkan oleh jamur. Jadi itu kenapa kita harus pakai toksin binder. Jadi kalau kalian udah lihat tuh bahan pakannya bercamur, mau itu pakan ternak yang memang sudah siap pakai ya kan, seperti pelet itu,
Nah, ataupun juga jagung kalau udah gumpel-gumpel gitu ada jamur-jamurnya gitu kan kelihatan banget tuh ya. Nah, itu wajib kalian pakai mycotoxin. Nah, efeknya dari toksin atau racun yang dihasilkan oleh bahan pakan ini, terutama misalkan di jagung ya kan, karena kita 80% kan bahan pakannya jagung ya, jadi 80% itu toksinnya ada di jagung gitu, jadi berasal dari bahan pakan kita yang jagung. Nah, salah satu dampak negatif kalau sampai pakan kita ini terkontaminasi oleh toksin atau racun yang dihasilkan oleh jagung atau bahan pakan ya kan, itu salah satunya adalah sangat mengganggu adanya produktivitas, yaitu produktivitas dari hewan ternak kita, mengganggu proses pencernaan, terus bisa juga menyebabkan kematian. Nah, kalau kalian salah contohnya lihat diare yang nggak berhenti-berhenti ya kan, dan juga itu babinya semakin lama semakin kurus. Tadinya dia masih mau makan bagus. Nah, itu bisa jadi indikasinya adalah salah satunya itu dari toksin atau racun yang berasal dari pakan ternak kalian gitu. Itu salah satu penyebabnya ya. Jadi banyak teman-teman kemarin, terutama yang daerah Papua ya, kalau nggak salah kemarin itu mereka mengeluhkan yang anak babi, biasanya itu anak babi yang kurus-kurus tiba-tiba diare nggak sembuh-sembuh ya kan, dan semakin hari semakin mengurus, nafsu makannya semakin berkurang. Nah, itu salah satunya. Coba dicek pakan ternak kalian atau pakan butirannya itu yang biasa kalian kalau di sana itu konsentratnya itu pakan pelet ya, disebut konsentrat. Pakan babi butiran itu disebut konsentrat di sana. Nah, itu nggak salah, karena kalau kita lihat dari masa ininya aja, lama dari pabrikannya itu mungkin kebanyakan di Pulau Jawa ya. Dari pabrik masa perjalanannya itu ke Papua itu aja bisa sampai 30 hari ya, mungkin ya 1 bulan untuk melalui kontainer. Belum lagi di kontainer itu mungkin panas, mungkin lembab atau seperti apa, itu benar-benar memicu terjadinya istilahnya memicu tumbuhnya jamur nanti akhirnya akan memproduksi toksin, yaitu racun tadi, itu racun yang dari racun pada pakan ternak kita. Nah, sampai di Papua belum lagi masa penyimpanannya di sana, di supplier ya, atau di gudang pakan mungkin sampai 30 hari. Nah, lewat bulan ketiga itu biasanya mulai timbul jamur-jamur atau pakannya udah mulai hancur, jamurnya sudah mulai banyak. Nah, itu hati-hati banget, tolong diwaspadai. Jadi bahan pakan itu benar-benar harus dicek apakah dari jagungnya atau dari konsentratnya atau pakan ternak yang sudah jadi ini pakan ternak komplit ini. Jadi kalian mesti harus cek banget. Nah, salah satu dampak negatifnya yaitu tadi, bahkan sampai menimbulkan kematian pada si ternak gitu. Nah, selanjutnya untuk expel diatomate ini adalah sifatnya spesifik ya. Keunggulan produk expel diatomate ini adalah toksin binder yang sifatnya adalah spesifik. Nah, spesifik di sini yang dimaksud adalah toksin binder ini hanya mengikat jenis-jenis toksin. Jadi sebanyak mungkin dia mengikat jenis toksin atau jenis racun yang ada di saluran pencernaan. Jadi tidak mengikat yang namanya seperti enzim yang kita masukkan juga ke dalam pakan untuk enzim pencernaan, vitamin, asam amino, atau nutrisi-nutrisi yang sangat berguna bagi pertumbuhan babi. Jadi dia hanya mengikat karena sifatnya spesifik. Ini si expel diatomate ini hanya mengikat berbagai jenis macam toksin aja. Jadi dia seperti magnet, menyedot semua toksin atau racun-racun yang ada di saluran pencernaan si hewan ternak kita. Nah, dan mengeluarkannya melalui feses. Jadi aman gitu. Jadi sangat aman banget. Saya rekomen banget buat produk satu ini. Nah, kenapa itu juga saya mau pakai
expel diatomate ini di peternakan kita gitu. Oke, sejauh ini ini ya paham ya kenapa toxin binder ini sangat penting di pakan ternak kita, di mix untuk pakan ternak kita, dan kenapa Premix Ria Farm juga menggunakan toxin binder. Jadi kalau untuk kalian yang udah pakai premixnya Ria Farm, jangan khawatir, itu udah komplit. Kita pakai toxin binder dan sifatnya juga organik loh ya kan, jadi aman. Yang namanya Ria Farm itu selalu maunya memilih yang terbaik, ya enggak sih? And buat kalian yang tertarik dengan mau pakai expel diatomate ini, boleh silahkan nanti chat WA, nanti saya akan info bisa pemesanannya kemana ya kan. Nanti boleh dicek aja di sini. Dan keunggulannya tadi itu saya udah sebutin. Yang satu sifatnya spesifik, jadi tidak mengikat zat-zat di luar toksin ya kan, di luar racun. Jadi tidak mengikat. Kalau yang non spesifik itu beberapa jenis toxin binder, mungkin yang terutama yang sifatnya itu anorganik ya. Jadi itu toxin bindernya bisa menyerap semua zat, termasuk seperti vitamin, terus juga ada enzimnya, terus juga asam aminonya, itu semua zat dia tarik seperti magnet itu, terus akhirnya keluar dari saluran pencernaan melalui feses. Nah, itu membuat bahan pakan kita tidak maksimal, tidak optimal gitu. Jadi karena semua nutrisi-nutrisi yang berguna untuk pertumbuhan babi dia ikut serap semua di sana dan akhirnya keluar. Nah, jadi zat-zat yang bernutrisi di saluran yang tadi kita udah kasih di pakan babi itu semua diserap sama toxin binder ini di dalam usus. Jadi dia nggak lihat-lihat dulu gitu. Jadi akhirnya yang tadinya kita udah kasih vitamin, terus udah kita kasih enzim apa semuanya nggak terserap oleh si tubuh hewan ternak kita gitu. Jadi malah jadinya terbuang. Nah, itu kenapa kita harus selektif banget dalam memilih toxin binder ini supaya tepat guna gitu. Jadi sesuai fungsinya. Nah, fungsi dari toxin binder ini kan mengikat toksin-toksin atau racun-racun yang ada di pakan ternak kita ya, yang dimakan oleh hewan ternak kita. Nah, justru racunnya itu yang harus dikeluarkan. Jadi kenapa kita harus memilih toxin binder yang sifatnya spesifik gitu. Oke, ya bisa dimengerti ya, mudah-mudahan bisa ya. Oke, thank you banget udah tongkrongi channel saya Ria Farm, udah mau dengeri saya ngoceh hari ini. Semoga informasi yang saya berikan kali ini juga bisa bermanfaat buat kalian, dan buat kalian yang mungkin sebelumnya belum tahu toxin binder itu apa, toksin itu apa, jadi lebih tahu ya sekarang melalui channel saya ini. Oke, thank you so much, and thank you banget buat ini dari expel diatomate udah support peternakan kita Ria Farm dengan produk-produknya yang oke, produk toxin bindernya, mycotoxin bindernya yang oke banget, and tentunya yang udah kita pakai juga di peternakan kita dan tentunya aman sampai sekarang. Nah, kenapa itu dan kenapa hewan-hewan ternak kita sehat di sini, ya enggak sih? So, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, tombol like-nya, and loncengnya juga dibunyiin ting-ting supaya nggak ketinggalan dengan channel-channel kita selanjutnya, bahasan-bahasan kita. Thank you banget, sampai ketemu di video kita berikutnya ya mengenai pembahasan yang lainnya, and see you, bye-bye. Salam sukses peternak babi Indonesia. Dah.